Di Kota Bandung, Jawa Barat, seorang tukang pangkas rambut di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, mengaku menyesal. Kami berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota, sebagian korban juga yang masyarakat biasa. Seorang mahasiswa Fakultas Pertanian mengaku kini dirinya terjerat pinjaman online hingga 6 juta rupiah. Lagi dan lagi, perekonomian Indonesia terus menjadi sorotan. Kali ini berita datang dari OJK yang mengatakan bahwa utang warga Indonesia di paylater sebagaimana disajikan oleh kumparan menyentuh angka 26,37 triliun per Agustus 2024. Angka sampai akhir tahun 2024 akan semakin mendekati angka 30 triliun bahkan bisa lebih. Nilai pinjaman ini mengacu dari industri perbankan dan multifinance atau leasing yang menyajikan layanan BNPL atau Buy Now Pay Later, beli sekarang bayarnya nanti. Belum lagi total nilai pembiayaan fintech dengan skema langsung tanpa melewati lembaga keuangan dan perbankan dengan skema peer-to-peer mencapai 72,03 triliun rupiah pada Agustus 2024. Totalnya berarti sudah sekitar 100 triliun rupiah. Fenomena pay later mencerminkan gaya hidup konsumen yang semakin bergantung pada pembelian instan dengan cicilan tanpa kartu kredit. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan, pay later menjadi pilihan populer terutama di kalangan milenial Gen Z, terutama mereka yang kelas menengah yang menginginkan kemudahan berbelanja dengan cara ngutang meskipun belum ada uang di kantong. Di balik kemudahan ini, muncul kekhawatiran tentang potensi lonjakan hutang konsumen yang tidak terkendali dan kurangnya literasi keuangan yang bisa memicu krisis keuangan pribadi dan rumah tangga kelas menengah karena gagal mengelola cicilan dengan bijak. Pada akhirnya ekonomi akan terganggu karena krisis sektor keuangan dan penurunan konsumsi ketika para konsumen ini gagal bayar. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan pay later meraih popularitas dan tanggapan luar biasa dari masyarakat Indonesia yang terkenal sangat konsumtif. Dengan janji kemudahan dan fleksibilitas pembayaran, banyak konsumen terutama generasi muda mulai beralih ke layanan ini untuk memenuhi kebutuhan belanja mereka tanpa harus membayar uang di muka. Namun di balik kemudahan ini muncul tanda tanya besar. Apakah pay later benar-benar solusi finansial yang membantu masyarakat atau justru membawa banyak konsumen Indonesia terjebak dalam pusaran hutang yang sulit dikendalikan? Semakin banyak pengguna yang tergoda dengan menggunakan fasilitas ini tanpa memahami risiko jangka panjang. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, ancaman beban hutang berlebih kian nyata, khususnya bagi kelompok rentan yang kurang memiliki literasi keuangan. Siapa saja kelas menengah yang terjerat pay later? Bagaimana dampaknya ke tabungan kelas menengah? Bagaimana cara menyelamatkan kelas menengah dari jeratan hutang pinjol ini? Kita bahas dalam Kupas, Kupi Panas FS. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Saya Farid Subhan, kita ngopi dulu. Siapa saja kelas menengah yang terjerat hutang pay later dan pinjol ini? Laporan perilaku pengguna pay later Indonesia 2024 yang dirilis oleh Kredivo menunjukkan proporsi pengguna berusia 36 tahun ke atas terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Kredivo mencatat pertumbuhan pengguna di atas 36 tahun tetap konsisten dalam menggunakan produk pay later ini. Hal ini mencapai 39% secara year on year atau dari tahun ke tahun hingga September 2024 dibandingkan periode yang sama September 2023. Tak hanya itu, Gen Z juga dinilai sebagai kalangan yang banyak menggunakan pay later ini. Tren ini menunjukkan bahwa generasi yang lebih tua juga semakin tertarik mengadopsi solusi layanan keuangan digital ini alias pinjol. Menurutnya, pay later tidak lagi terbatas pada generasi muda yang tinggal di kota besar, namun juga semakin inklusif, disukai, digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat kelas menengah baik di kota maupun di daerah. Pola pay later ini termasuk ke dalam fintech atau pinjol. Hal ini selaras dengan bertambahnya jumlah pengguna dompet digital e-wallet.
Maraknya penggunaan pay letter ini disebabkan beberapa alasan seperti mudahnya penggunaan untuk pembayaran hingga dikatakan cara ini dinilai dana cepat cair dan persyaratannya juga sangat mudah. Alasan kebutuhan dana yang mendesak menjadi faktor utama kenapa orang menggunakan pay letter untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga kebutuhan sekunder seperti lifestyle untuk kebutuhan, beli baju, beli tiket konser, beli handphone, dan lain sebagainya. Mengapa tabungan kelas menengah melayang dan pinjol semakin merajalela? Masyarakat Indonesia terlihat semakin mudah mengambil hutang dengan pinjaman online maupun dengan pay letter atau BNPL, Buy Now Pay Later, beli sekarang bayar nanti. Hal itu terjadi di tengah daya beli masyarakat yang sebenarnya menurun. Menurut berita Kompas, OJK mencatat total outstanding pinjaman online atau peer-to-peer lending di Indonesia di Agustus 2024 ini terus meningkat dari 35,62% secara year on year mencapai 71,03 triliun rupiah. Angka yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 23,97%, naik sekitar 12%. Tren hutang yang terus meningkat merupakan salah satu indikator bahwa daya beli masyarakat sebenarnya menurun. Adapun tanda daya beli yang menurun bisa dilihat dari disposable income terhadap PDB per kapita yang juga menunjukkan angka yang terus menurun. Selain itu, semakin banyak masyarakat bekerja di sektor informal seperti ojek online, kurir paket. Hal ini terjadi lantaran menyusutnya lapangan kerja di sektor formal, khususnya di sektor industri dan jasa. Susahnya mengejar pendapatan pada saat yang sama membuat kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Lupakan menabung, pay letter dan pinjol menjadi alternatif bagi kelas menengah Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sehari-hari. Bagaimana industri pay letter dan pinjol sebaiknya ditata? Pay letter Indonesia mengalami lonjakan yang tajam. Tentu ini disukai oleh industri ini. Industri BNPL, ya, Buy Now Pay Later, telah menyusun peta jalan pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028. Mereka telah melakukan kajian terkait pengelolaan perusahaan pembiayaan yang memberikan jasa pay letter, kemudian kepemilikan sistem informasi, perlindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, serta kerjasama hingga manajemen risiko mereka coba formulasikan. Perusahaan jangan hanya mengejar outstanding kredit, namun juga harus memikirkan risiko keuangan Indonesia. Masyarakat Indonesia jangan terus-menerus diajarkan perilaku yang konsumtif. Ajarkan mereka juga untuk menggunakan hutang secara bijak dan juga ajarkan mereka untuk menabung. Pemerintah perlu mengatur hal ini. Portofolio perusahaan pinjol sebaiknya diatur tidak hanya untuk konsumtif, tapi juga harus untuk meningkatkan aktivitas yang produktif. Misalnya memberikan pembiayaan UMKM dengan portfolio 50% untuk kredit konsumtif dan 50% kredit produktif. Sehingga ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM. Per Agustus 2024, ya, BNPL tumbuh 40,68% secara year on year menjadi 18,38 triliun dengan jumlah total rekening 18,95 juta. Dengan risiko kredit BNPL yang mencapai angka sekitar 2,21%. Saat ini bunga pay letter dikenakan sekitar di bawah 3% per bulan. Bunga ini mungkin ketika dia membutuhkan dirasa kecil bagi konsumen yang sedang membutuhkan untuk belanja atau untuk kebutuhan tertentu. Namun mereka tidak sadar bahwa jika tidak dilunasi bunganya bisa mencapai 36% per tahun. Bagaimana menyelamatkan masyarakat dari jeratan pay letter dan pinjol? Yang pertama adalah pencegahan. Peningkatan literasi keuangan. Edukasi keuangan harus ditingkatkan baik melalui program pemerintah, lembaga keuangan, institusi pendidikan, agar masyarakat memahami risiko dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan pay letter. Kemudian kebijakan penggunaan yang lebih ketat. Pemerintah dan regulator keuangan perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan pembiayaan pay letter ini. Kemudian pembatasan iklan dan promosi pay letter.
Pengawasan lebih ketat terhadap iklan yang mempromosikan penggunaan pay later, terutama yang menargetkan kalangan muda. Promosi yang mendorong pembelian secara impulsif perlu diatur hingga seimbang supaya masyarakat tidak terlalu konsumtif. Kemudian penetapan bunga dan denda yang transparan. Penyediaan layanan pay later harus diwajibkan untuk memberikan transparansi penuh mengenai bunga, denda, dan keterlambatan pembayaran. Kemudian integrasi dengan skor kredit nasional. Pay later harus diimbangi langsung dengan sistem skor kredit nasional sehingga setiap transaksi yang tercatat pengguna bisa diperingatkan supaya pengguna tidak mengambil risiko yang terlalu tinggi melakukan konsumsi dengan pay later sehingga memiliki hutang yang sangat besar dan tidak terkendali. Kemudian juga perlu dilakukan tindakan pengendalian, pengawasan ketat terhadap penyedia layanan. OJK harus melakukan pengawasan intensif terhadap penyedia layanan pay later, ya, termasuk pinjol. Ini termasuk audit reguler untuk memastikan mereka mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Kemudian penegakan hukum, ya, beberapa penyedia pay later atau pihak ketiga mungkin menggunakan metode penagihan yang tidak etis seperti intimidasi atau pelanggaran privasi. Penegakan hukum perlu dilakukan terhadap praktik untuk melindungi konsumen. Kemudian pembatasan penggunaan untuk golongan rentan. Untuk mencegah hutang yang berlebihan bagi konsumen, pemerintah bisa menetapkan aturan yang melarang untuk membatasi akses pay later bagi golongan yang rentan, seperti pelajar, mahasiswa, orang yang berpenghasilan rendah, atau orang yang memiliki beban keuangan yang tinggi. Kemudian sanksi bagi penyedia yang melanggar aturan. Penyedia yang melanggar regulasi seperti memberikan kredit kepada individu yang jelas-jelas tidak mampu membayar atau di luar prioritas program pemerintah, mereka juga harus diberikan sanksi. Kemudian pendekatan restrukturisasi hutang. Bagi pengguna yang sudah terlanjur terjerat hutang, pay later terutama, pemerintah atau penyedia layanan harus menawarkan berbagai program restrukturisasi hutang agar pengguna bisa melunasi hutangnya dengan syarat yang lebih ringan dan dipermudah. Bagaimana menurut kalian? Apakah penggunaan pay later dan pinjol ini akan terus meningkat di Indonesia dan menggerus masyarakat kelas menengah di Indonesia? Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.